Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sohib malam, apa kabar kalian semua? Gue doain yang nonton video ini dalam keadaan sehat, amin. Kembali lagi bersama gue Bule di luar nalar. Oke, pada kesempatan malam hari ini gue bersama narasumber yang beberapa hari lalu dia cerita tentang pengalamannya di Gunung Gede Pangrango. Pada kesempatan malam hari ini dia akan cerita pengalaman misterinya nih yang gak kalah serem dari video sebelumnya. Langsung aja gue kenalin ke lu semua dengan Bang. Iya, dengan Bang Weldi. Bang Weldi, apa kabar Bang? Baik, sehat. Bang, beberapa hari lalu lu cerita tentang pengalaman lu di Gunung Gede Pangrango nih. Iya, nah, lu janji mau cerita tentang pengalaman yang lebih serem lagi nih. Seperti apa sih Bang ceritanya? Oh iya, jadi gue mau berbagi cerita nih. Sebelumnya di gunung ya. Sekali ini gue mau cerita di nggak jauh dari lingkungan gue tinggal kan. Oke. Itu gue tinggal itu di sekitaran Pondok Labu. Oh, di Pondok Labu. Oke. Iya, Jakarta Selatan, Jakarta Pondok Selatan. Labu. Jadi gue sebelum cerita nih, gue berbagi pengalaman itu di kos-kosan. Oh, di kos-kosan. Iya, di kos-kosan. Biasalah dulu gue di situ ngekos. Jadi banyak tuh cerita gini gitu sebelum gue masuk di kos-kosan itu. Akhirnya begitu gue sampai hari pertama, hari kedua memang banyak banget gitu. Iya, banyak. Tapi banget. sebelum lu ngekos di situ, lu tahu itu story-nya kosan itu apa, atau lu ngekos ya udah ngekos aja, gue nggak tahu story-nya jadi sih. story tempatnya ya. Tempatnya sebelum ya, jadi itu kos-kosan. mungkin rawa atau kuburan atau apa. Oh iya, jadi gini, dulu itu setahu gue itu kayak lapangan terus pohon. Itu tadinya tempat-tempat kayak kebanyakan sih kayak furniture gitu. Tapi nggak tahu nih gitu. Nggak jelas barang-barang lah ya. di dalam itu kayu banyak, terus pohon-pohon gede banyak, tapi pekerjanya nggak ada gitu karena itu tempatnya tertutup. Oke. Jadi warga juga nggak tahu nih apa sih di dalam itu gitu. Cuman setahu gua memang angker Bang. Oh, Tempat itu angker karena warga aja tuh sering banget di situ. Oke, lu di situ udah berapa lama tuh? Kalau gue boleh tahu. Untuk apanya ngekosnya? Iya, ngekosnya. Oh, ngekosnya kebetulan gua waktu itu baru akhirnya gua 2 bulan. 2 bulan itu menurut gua nggak betah gitu. Udah langsung nemuin hal-hal yang di luar Banyak banget nalar Bang. lah ya. Iya, di luar nalar banget menurut gua, banyak banget. Gua 2 bulan kayaknya udah termasuk paling betah gitu. Mau siang mau malam ada aja gitu Bang gitu. Jadi gua nggak betah juga, gua pindah. Kos dari situ gua pindah. Nah, jadi ada nih satu ketika hari pertama gue ngekos biasa tuh, gue masuk malam jam 10 kan. Biasa karena gue capek mungkin bla bla bla. Udah nggak gue rasain lah tuh ada apa aja. Cuman emang di situ namanya orang kos-kosan tertutup kan ya. Tuh banyak atas bawah. Jadi atas bawah gitu. Kalau gue hitung sih mungkin 40 lebih. Bawah 20, atas 20 gitu. Jadi namanya orang di kos rame-rame, cuman di dalam kamar kedengeran siapa yang ngobrol gitu doang gitu. Selebihnya berbaur paling ke bawah sebentar, termasuk lagi kayak gitu kan Bang. Nggak lama gue di situ ngekos. Kebetulan itu gue setiap malam pulang 1:30, paling cepet gue 1:30 pagi gue pulang. Jadi gue ada kerjaan di situ, memang gue main musik lah gitu, main musik. Jadi gue pulang sampai situ kosan 1:30. 1:30 pagi tuh Bang. Nah, sampai nih gue di kosan nih awalnya nih. Begitu gue datang ke kosan, gue masuk, berhenti kan tuh motor, masuk di parkiran, masuk biasa aja gitu. Cuman gue udah parno duluan Bang gitu. Parno duluan karena apa? Itu hawanya udah nggak enak dari parkir motor masuk ke tangga gitu. Itu hawanya udah nggak enak. Nah, tapi gue orangnya iseng. Gue tahu nih, gue takut. Kayaknya ada apaan gitu ya. Akhirnya gue buka lagi tuh pintu gerbang itu. Gue singap-singuk gitu. Karena ini lingkungan gue juga, nggak jauh tuh rumah gue dari situ. Nah, malam itu gue kebelet kencing nih. Sebetulnya gue mau kencing di dalam deket banget, tapi gue malas. Gue kencing aja tuh, ada di sebelah kosan itu Bang. Jadi kayak ada gang gitu. Nah, pas gue kencing begitu, gue masuk ke gang itu tuh gelap.
gelap. Cuman dari ujung aja tuh ada cahaya rumah gitu. Ya gue kencing aja dong di situ, udah kebelet nih gitu. Kencing kan, gue kencing. Begitu gue kencing, nggak lama gue denger nih. Jadi kayak ada suara. Suara tuh? Suara itu kayak suaranya nggak jelas, lama-lama kenceng. Jadi suara itu kayak ngomong gitu. Itu yang lu rasain tuh? Iya, hari itu ini apa nih, tapi sambil kencing nih gua gitu, sambil kencing. Ini dari mana nih suaranya gitu. Akhirnya gua kenceng nih di kuping gua. Wah, kayaknya dari situ tuh, dari gang itu. Gua sambil gua lihat ke gang itu nggak ada apa-apa ya gitu. Tapi lu ngerasain udah ngerasa nggak enak di situ? Udah nggak enak dari awalnya masuk motor parkiran itu tuh. Cuman gue iseng aja gitu. Set, keluar lagi, tiba-tiba gue mau kencing kan. Nah, yang gue alamin ini bang, setelah ini kencing belum selesai nih. Iya, kencing belum selesai nih. Saking gue ketakutan nih, kayaknya mau kesini dia nih. Gue nggak tahu nih apaan gitu. Gue belum berani gitu nengok lagi. Buru-buru tuh. Orang kencing buru-buru gimana sih bang? Iya. Buru-buru nih gue. Lama-lama gue beraniin gitu kan. Cek, gue tengok ke kiri gue. Jadi ada makhluk bang. Makhluk? Iya. Itu kan ada gang, kanan kirinya tembok. Kanan kirinya tembok itu. Jadi makhluk itu tembus dari tembok. Tembok, taruhlah, anggap aja lah ya, nih tembok kiri, tembok kanan gitu. Nah ini ujung tengahnya itu gang. Karena gang kan ya? Iya. Jadi pas gue nengok itu, makhluk itu tembus dari tembok. Tembus dari tembok, dia berhenti. Pas banget gue nengok dia. Pas banget gue papasan muka gitu. Gue nengok gini, dia makhluknya kecil bang. Makhluknya kecil. Jadi gue gini sambil. Laki-laki apa perempuan? Kalau laki-laki atau perempuan gue kurang tahu ya. Nggak detail lah ya. Nggak detail. Samar-samar lah ya. Iya. Karena gelap juga. Ada biasan satu cahaya itu di rumah paling ujung. Gitu. Tapi gue bisa pastiin itu makhluknya kecil. Makhluknya kecil, dia tembus dari tembok kiri ke kanan. Tapi di tengah jalan itu dia berhenti. Dia nengok gua. Yang gua inget, dia kira-kira kurang lebih nggak nyampe 1 meter, sepinggang gua gitu kayaknya. Sepinggang lah gitu. Karena kan gua kencing, dia di sana. Gua gini-gini, gua sampai jongkok tuh bang. Itu apa ya? Gue sampai begitu. Sampai gue memastikan itu apaan sih gitu. Karena suara nih pertamanya apa gitu, kayak ada yang ngobrol gitu. Sampai gue jongkok, gue tengok ke sana, itu apa ya? Dia pas lagi kayak kepergok. Tadinya dia mau lewat, dia berhenti. Sama-sama nengok nih. Pas gue sama-sama nengok itu posisi gue jongkok. Gue jongkok, gue lihat gini, dia makhluknya tangannya ini bang, panjang sampai bawah. Terus jalannya gitu, tangannya panjang, kupingnya begini, rambutnya panjang. Iya, kakinya setangan sama gitu, jadi dia jalannya begini, gitu. Kalau gua perumpamaan wujudnya itu seperti Hobbit. Iya, manusia kerdil itu, kayak gitu bentuknya. Cuman mungkin dia nggak bisa gue tangkap jelas mukanya kayak gimana gitu. Nah itu kejadian malam itu aja apa besokannya terjadi lagi tuh kejadian-kejadian lainnya? Oh kalau kejadian-kejadiannya lain-lain. Itu pas malam itu? Iya. Jadi begitu gue masuk kos di situ belum lama, kalau nggak salah bang antara 5 sampai 6 harian itu gue langsung dikasih lihat itu. Hari berikutnya gue lupa juga itu entah berapa harinya gitu atau berapa minggunya. Dikasih lihat lagi. Iya. Jadi itu memang penghuninya itu iseng bang. Kita nih masuk 1:30, tutup pintu, tak, ya kan? Itu kan ada tangga bang, tangga. Jadi kalau gua dari dalam kamar itu, seakan-akan itu banyak anak kecil lari-lari, kayak berebutan apa gitu. Karena lorong kayak gitu kan, kosan itu lorong-lorong kamar gitu kan. Jadi dia kayak lari-larian. Ntar gue buka pintu, kok nggak ada apa-apa. Iya, nggak ada siapa-siapa nih gitu kan. Nih berisiknya di mana sih? Sampai gue saking penasarannya, iseng juga gitu. Gue nengok ke bawah, kok sepi. Abis itu baru gue paham ya kan, wah
iseng banget nih di sini gini, tempatnya iseng banget nih. Masuk kamar. Tapi dari semua kejadian yang lu cerita tadi nih, orang lain pernah ngalamin nggak hal yang sama? Atau lu kan pasti cerita nih ke tetangga kosan lu itu, gua kemarin gini, terus itu yang lain-lain gimana? Apakah lu aja yang ngalamin itu atau memang ada temen kos lu juga ngerasain hal yang sama? Jadi kalau itu yang ngalamin bukan gua doang nih, Bang. Oke. Bukan gua doang. Jadi ini kamar gua, 1, 2 tetangga gua lah gitu. Kalau gua nomor 1, dia nomor 3 lagi. 1, 2, 3. Jadi dia di situ waktu itu gua belum, kalau nggak salah gua siang tuh jam 10. Dia mau berangkat kerja. Ya kan, mau berangkat kerja. Nah, mau berangkat kerja, masih ketemu nih gue di bawah nih, mau masuk kerja nih gitu kan. Dia mau berangkat kerja, kayak setengah 10 dia naik ke atas, dia mandi. Nah, ini kamar 3 kan, kamar dia kamar 3 kan. Kamar 4-nya ini temennya dia lagi. Begitu dia mandi, masuk kamar mandi itu kan kalau kos-kosan kan hampir kedengeran, Bang. Nyala air, ada yang mandi, dari sebelah mandi nih, karena rapet, Bang. Jadi kamar 3 itu temen gua. Dia mandi dong, mau berangkat kerja, setengah 10 pagi, mandi. Tapi tuh di kamar 4 udah ada yang mandi. Karena dia temenan sama yang kamar 4, dia teriak-teriakan tuh, lu belum berangkat? Lu belum berangkat, lu kesiangan lu ya? Gitu, temen gua nih, gitu, yang kamar 3. Tapi gua nggak ada yang jawab, padahal di kamar 4 itu ada yang mandi. Akhirnya saking dia penasaran, nih orang mandi kok lama banget, ditelepon yang di kamar 4, diangkat. Halo, iya, lu lupa matiin air ya? Lu tidur? Gue di kerjaan, bro. Lah, di sebelah ada yang mandi lu, yang bener lu gitu. Nah, jadi cerita-cerita kayak gitu, gue dari temen-temen itu udah masing-masing banyak, Bang. Jadi di kamar dia ada yang mandi sendiri, padahal tuh nggak ada penghuninya, udah berangkat kerja gitu. Banyak banget, Bang, kalau untuk cerita-cerita itu banyak banget. Dan akhirnya lu tetap mutusin untuk ngekos di situ dalam waktu yang berapa lama tuh? Atau akhirnya lu kayak warga sekitar di situ memang, oh iya di sini ada ini, istilahnya hikmah yang lu ambil pada saat di situ ada nggak bocorannya ternyata memang ya apa gitu? Kalau yang gua ambil, yang gua tanggep ya, maksudnya itu kosan yang memang kayaknya angker. Ya? Angker karena bukan gua doang gitu. Maksudnya bukan gue doang, kayaknya hampir rata-rata karena semua ya. Kalau kita lagi berbaur nih nongkrong, suatu saat kan pasti lu punya cerita-cerita dong. Gue gini, gue gitu, gue gini gitu. Wah, gue semalam nih gini. Akhirnya apa? Emang pada nggak betah gitu. Cuma mungkin kejadian itu ya sendiri-sendiri ya, mungkin pas lagi rame nggak ada kejadian apa-apa. Tapi pas lu pulang kerja atau temen lu pulang kerja itu baru ngalamin hal-hal yang kayak gitu jadi ya. Pengalamannya dia masing-masing gitu. Tapi ya. Setelah gue tanya, bukan gue doang dong, gue pernah juga gitu. Jadinya ngumpul nih cerita gitu dari teman-teman satu kosan tadi yang ditemuin apalah emang itu kayaknya sih emang banyak ya. Iya, banyak. Dan kebetulan di sebelahnya ada gang kecil yang tadi lu ceritain itu ya, seram itu. Itu menambah cerita mistis juga di daerah itu mungkin ya. Iya, itu gang kecil itu nggak pernah dikasih lampu. Nggak dikasih lampu, gelap tuh. Jadi gelap, cuman pijar dari cahaya dari pantulan dari ujung rumah aja tuh. Paling pojok itu juga. Nah, jadi kalau gue lihat sih emang itu angker gitu, angker, Bang. Ya? Iya, emang angker. Kalau untuk saat ini cerita-cerita itu sampai sekarang nih banyak berkembang ya. Banyak berkembang, entah suara anak kecil, entah ada penampakan cewek atau apa, itu banyak banget. Yang kesurupan tiap malam, Bang. Tiap malam banget di situ. Gue cerita tetangga gue juga gitu, nggak jauh lah, taruh 5 kamar dari gue gitu, paling pojok ya, menghadap ke gang tadi, gang lorong tadi. Kalau dia buka jendela tuh langsung kebuka gang tadi. Itu yang paling sering kesurupan di situ. Di situ. Iya. Sosoknya sama. Beda. Itu Beda. cewek. Jadi setiap ada yang di situ pasti kesurupan. Entah dia lagi bengong malamnya kesurupan tuh. Sering banget. Ntar tiba-tiba gue lagi di kamar ada yang teriak-teriak, nangis-nangis. Ntar ujung-ujungnya apa? Gue nyari yang
tolong dong, minta bantu dong yang bisa nyembuhin gini. Akhirnya gue cari tahu siapa nih yang bisa nyembuhin gini kesurupan nih gini gitu. Banyak banget itu ceritanya kalau di kos-kosan itu. Ya kalau untuk sementara penampakannya nih jadi wujudnya dari anak kecil bang. Anak kecil? Iya, terus kayak tadi manusia hobbit. Manusia hobbit? Terus yang kayak tuyul. Tuyul? Iya, tuyul, cewek. Cewek? Iya sama cewek, itu yang udah gua saksiin. Itu depan mata gua gitu. Oke. Ceritanya itu, kalau untuk penampakan itu banyak banget sosoknya ya. Tapi yang udah bener-bener ketangkap sama gua, yang papasan sekian menit, itu yang hobbit tadi. Yang hobbit tadi itu. Iya, makhluk itu papasan sama gua sampai gue lihat dia berhenti. Gua nggak bisa gerak, gua kabur tuh. Kabur kan kencing buru-buru, saking gua nggak nahan kencing, gua nggak pikirin kencing nih, gua jalan gitu, gitu. Nah, dari gue jalan tadi, gue masih nggak percaya itu apa, gue balik lagi, itu apa gitu, masih ada dia di situ, masih ada gitu, tiba-tiba kayak mau ke arah gue gitu, mau ngejar ke gue, baru gue bisa lari di situ, gue buru-buru masuk. Serem ya. Kayaknya emang itu nggak tahu ya, mungkin emang angker sih bang. Angker ya? Iya memang angker, wujudnya banyak banget. Cuma memang karena yang ngekos juga banyak pendatang juga, jadi baru tahu pas udah ngekos kali ya. Iya, kalau ngeliat sih nggak ada yang bertahan lama di situ. Nggak ada yang bertahan lama tuh? Iya, nggak ada yang bertahan lama, mungkin karena gangguan tadi. Kayak gua dapat 2 bulan, temen gua sebulan nggak nyampe, atau berapa bulan setelah gua gitu, itu udah nggak ada di situ. Jadi kayaknya memang nggak ada yang betah. Nggak ada yang betah ya? Iya, karena sosok-sosok tadi. Sosok tadi yang lu ceritain semua itu. Iya. Oke, Sohib Malam, cukup menarik ya cerita dan pengalaman misteri nih dari Bang Weldy. Semoga dengan apa yang diceritain bisa menambah wawasan dan pengalaman misteri dari Sohib Malam semua. Buat Sohib Malam semua, jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe ya di Luar Nalar. Untuk lo yang punya cerita dan pengalaman misteri, lo bisa kirim ke YouTube channel kita di Luar Nalar. Karena nanti gue bakal undang lo untuk jadi wawancara seperti Bang Weldy ini nih. Akhir kata, gue Bule dan Bang Weldy pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.